secepat kilat. Baby diminta datang ke pondok oleh Gus Hanan keesokan harinya. Sebenarnya kemarin sih. Tapi ia terlanjur habis waktunya mengurus suami. Mengurus. Pakai tanda kutip. Untungnya, banyak orang yang paham kalau dia adalah istri dari seorang ustadz. Dan dapat akses lebih mudah untuk masuk ke dalam. Gus Hanan masih galau memikirkan bagaimana Dijah di dalam. Karena masih ada Ning Melati. Jadilah Baby diutus sebagai mata-mata. Beneran dong. Jeti mata-mata. Karena Gus Hanan minta foto. Lebay banget emang tuh orang satu. Segitunya yang khawatir. Definisi bucin akut. Baby berjalan masuk ke area asrama milik Dijah. Ia tahu kalau temannya itu tinggal di asrama khusus santri dewasa. Jadi dia main ngeloyor aja masuk. Ia menemui Dijah di area penjemuran baju di gedung itu. Karena asrama berbentuk bangunan bertingkat. Jadi ya jemurnya di atas. Jah. Sehat Jah. Sapa Baby melihat temannya penuh peluh karena habis jemur baju. Jasmani apa rohani nih? Beda mang. Hai hi. Dia nyengir doang. Baby jadi khawatir ada sesuatu nih. Turun dulu yuk. Ke bawah. Ada kegiatan gak? Ke rumah aja yuk. Ngobrol. Ada yang mau aku tanyain. Aku diminta nanya keadaan kamu sama Gus Hanan. Dia khawatir kamu kenapa-kenapa di sini. Karena dia nggak bisa keluyuran di sini kan. Dengan bebas. Alasannya nggak ada gitu. Terus setiap dia kesini. Gak ketemu sama kamu. Bilang aja aku baik-baik aja Beb. Biar gak pikiran. Kasihan dia. Apalagi Pak Kiai. Lagian, kenapa sih gak sama Ning Melati aja? Kan kalau begitu dunia tenang tentrem. Kenapa juga eme aku? Ya dia cintanya eme kamu. Dijah. Gemesin, pengen nabok rasanya. Keluh Baby. Mereka menuruni tangga, turun dan berjalan ke lapangan. Aku bebas Beb. Tapi gak boleh keluar. Lah kok bisa? Ke rumahku juga gak boleh. Sama Ustazah keamanan gak boleh. Katanya aku ini. Memberikan contoh tak baik sama santriwati baru. Bikin aliran anak nakal. Nah itu dia. Ya ampun. Lah terus kita ceritanya di mana ini? Jangan di kamar yang jelas. Aku udah jadi bulan-bulanan anak-anak karena Ning Melati. Kalau mau ke perpus aja. Kan gak bisa ramah. Jeti gak ada yang berani ngelabrak. Baby punya feeling Dijah dapat perlakuan buruk. Parah. Kok sampai ngomong gitu sih Dijah? Terus? Kita ke perpus aja gitu. Heng. Beli teh manis dulu ya Beb. Kayaknya darah rendah parah deh aku. Ini udah memandang bintang nun jauh di sana. Baby langsung sergap memegangi Dijah. Kok siang-siang bisa ngeliat bintang sih? Baby membawa Dijah ke kantin dan membelikannya minuman manis, juga membelikan makanan yang bisa mengenyangkan. Kurang makan ini kayaknya nih anak. Setelahnya, baru mereka ke perpus. Dan yang namanya perpustakaan, bicaranya yang gak bisa kencang-kencang. Mereka berbisik. Dan berbicara perlahan biar gak kena omel. Jeti, apa yang terjadi sama kamu Jah? Tanya Baby berbisik. Mereka sengaja dekat-dekatan biar terdengar satu sama lain kalau berbisik. Kalau kemarin aku sudah kena bully sampai para ustazah berbaik hati sama aku. Sekarang sama aja. Tapi intensitasnya ditambah dan minus orang yang baik sama aku. Jadinya, semua orang berpikir Ning Melati itu yang benar. Mereka semua kasihan sama beliau. Dan nganggep aku nikung Gus Hanan. Which is, aku ini gak pantas sama sekali. Karena aku janda dan bukan siapa-siapa. Sekarang semua sedang mendukung Ning Melati. Karena semua melihat betapa hancur dan sedihnya beliau saat kejadian kemarin. Jelas Dijah penuh penekanan sambil berbisik. Baby bisa menyimpulkan kalau Dijah super menderita. Dan ini baru sehari. Apalagi besok-besok. Ini mesti gercep. Kalau enggak. Gak tahu deh Dijah bisa gimana. Ini aja udah kedengaran senewan anaknya. Kamu tahu semuanya Jah. Kejadian lengkap di rumah Pak Kiai. Dijah mengangguk tegas. Kejadian itu. Statusnya rahasia. Dan secara alami. Kalau semua berstatus rahasia di tempat ini. Adalah konsumsi umum. Semakin dilarang semakin menjadi.
Jetty bahasan bisik-bisikan, dan cerita pengantar tidur. Semalam. Rasanya setengah mati, aku nggak bisa tidur. Mereka nyiksa aku dengan cerita penuh nyindir. Betapa Ning Melati dizolimi. Maksudnya, emangnya aku apa beb yang nyuruh Gus Hanan nolak dia? Kok bisa dia ngambil kesimpulan dia mau dilamar? Coba, lengek dijah lagi. Baby mengelus pundak temannya itu. Tahu kalau temannya sedang diambang kesabarannya. Sabar ya, makanya aku disuruh kesini dari kemarin sebenarnya. Gus Hanan khawatir sama kamu. Ini kayaknya yang dia takutin. Udah, jangan bilang apa-apa sama dia deh beb. Kalau perlu suruh dia nikah Ning Melati aja deh. Capek aku diginiin. Lah kamu dianya mau nikah kamu. Malah disuruh Ning Melati. Mana mau dia? Mana bisa diaan kalau bukan sama cewek yang dia suka? Gitu ya? Abisnya. Angel men. Keluh dijah lagi. Baby menyimpulkan. Kalau hal ini harus mesti digercepkan. Ya sabar Tapi, kamu kan bersedia sih nikah sama Gus Hanan? Tanya Baby memastikan. Bagaimanapun yang ngejalani nanti kan Dijah. Ya gimana ya? Ego aku. Mau. Tapi di sisi lain, kok sepertinya itu seperti sebuah perjuangan keras ya? Balasnya berbisik. Baby gemas. Ia pukul pelan lengan temannya itu. Gemas. Yang benar. Jangan melenya-melenya napejah. Jetty sekarang kondisi kamu secara keseluruhan adalah. Kamu dibully kan? Ya udah. Gitu aja. Nanti aku sampein. Jangan bilang dia loh ya. Ucapnya sedikit kencang dan mereka langsung dapat lirikan pedas dari si penjaga perpus. Ya udah Aku balik dulu ya. Kamu pokoknya bertahan. Nanti aku sama Mas Hama cari cara biar nama kamu dikeluarkan. Gimana caranya ngeklarkannya beb? Lah wong yang salah paham orang sepondok. Kecuali mereka dapat happy ending yang mereka mau. Yaitu Gus Hanan nikahnya sama Ning Melati. Terserah. Lelah. Ucapnya malas. Di satu sisi, Baby kasihan dengan Dijah. Kok bisa sih orang sejahat itu sama temannya? Hanya karena drama. Tapi di sisi lain, ia senang. Kenapa senang? Karena Dijahnya yang lama sudah mulai kembali. Coba kalau Dijah masih di masa dia semi-depresi. Dia akan diam aja. Cuek mau diapain juga. Kalau sekarang kan sudah semi bereaksi. Walau dia nggak bisa ngapa-ngapain juga waktu dibully. Tapi dia bisa ngehindar dan nyuekin. Intinya, ada kehidupan baru di diri Dijah. Bye. Sampai jumprit. Hahaha. Baby melambai saat mereka berpisah di depan ruang perpus. Wajah Dijah agak melas. Karena dia akan menghadapi dunianya sendiri lagi. Menghadapi orang yang membulinya sendiri lagi. Ma'asalamah. Ya asohibi fi dunia wajana. Ucap Baby melambai lagi. Dijah terkekeh. Amin. Baby sudah yakin apa yang akan ia lakukan. Ia akan bilang ke Gus Hanan, kalau pernikahan itu wajib dilakukan secepatnya. Gercep pakai banget. Kilat kalau bisa. Jurus secat kilat pokoknya. Dia bergegas menuju perbatasan pondok. Untung aja, sebelum keluar dari komplek pondok ia bertemu dengan Gus Hanan, dan langsung lapor. Jetty. Dulu dia masih dapat simpati teman dan ustazah. Tapi kini semuanya pukul rata. Kena bully dari semua dia. Kalau bisa secepatnya deh. Ucap Baby cepat. Kan? Udah feeling aku. Mesti playing victim dia. Ya udah. Beb, saya minta tolong ke kamu ya. Bantuin saya. Besok. Baby mengangguk. Tapi dia mendelik setelah memproses apa yang disebutkan oleh Gus Hanan. Besok banget Gus. Iyalah. Malah kalau bisa sekarang. Tapi gak bisa. Lah saya belum ke KUA ngurus. Ucapnya santai. Seolah ngurus masalah daftar KUA itu mudah. Baby hanya mengangguk dan berjalan lagi menuju rumahnya. Mungkin suaminya sudah ada di rumah. Ya ada bagusnya juga sih. Pernikahan ini dilangsungkan dadakan. Biar pas Baby dan Hamad ke Jakarta sudah gak ada beban pikiran. Setidaknya Dijah sudah ada suami.
Baby yang tergesa-gesa dibuat kaget saat di jalan ia bertemu dengan suaminya yang sedang bicara dengan seorang perempuan. Mbak Ruby, ngapain? Ada apa? Baby gak mau curiga sendiri. Ia datang, mendekati dua orang yang sepertinya sedang berargumen cukup seru itu. Mas. Sengaja Baby langsung mengalungkan tangannya di tangan suaminya. Hamad kaget dan menoleh. Ia tersenyum kecil saat melihat yang menggandengnya adalah Baby. Baby menatap ke arah Mbak Ruby. Apa gerangan yang ia lakukan di sini? Sepertinya percakapan kita harus dilanjut lain kali. Ucapnya tersenyum kecil. Sepertinya tidak. Ini sudah selesai. Saya harap kamu tobat. Ucap Hamad tegas. Lain kali, saya harap kamu juga gak ada di sekitar saya. Saya akan usulkan ke pondok untuk tidak memakai kamu sebagai pelatih tim hadroh. Tegas sekali, bahkan seperti orang ngamuk. Lalu Hamad pergi begitu saja. Berlalu begitu saja. Mas. Dia. Kenapa kamu kok marah banget sama dia kesannya? Tanya Baby berbisik dan susah payah mengimbangi langkah Hamad. Dia yang ngirim pelet itu. Dia. Wajah dia yang terbayang terus. Dan dia juga terang-terangan bicara tadi. Kalau selama ini menantikan momen bertemu dengan aku. Aku tahu dia ada hal lain yang mau dilakukan. Untungnya kamu datang, Beb. Tapi aku juga gak akan terkecoh lagi sih. Aku gak akan biarin pertahanan aku hancur lagi karena dia. Tapi sudah. Sudah kita selesaikan. Jangan simpan dendam. Doakan saja dia berubah dan menjadi lebih baik lagi. Jelas Hamad. Baby hanya mengangguk tenang. Dia sama sekali tak menyangka kalau orang yang melakukan hal itu adalah Mbak Ruby. Sama sekali tidak. Karena dia kan santri. Masa nggak ngerti urusan syirik begitu? Mas, besok kita ada urusan besar. Gusanan sama Dijah. Besok kayaknya. Aku sudah tahu. Besok aku juga dapat tugas banyak. Di tempat yang dulu ditinggali Dijah. Aku mesti nyuruh orang untuk nyiapin semuanya di sana. Gak di rumah Pak Kiai. Hamad menggeleng. Makanya aku harus siapin dari sekarang. Dibersihin dan malam nanti dihias. Biar semuanya cepat. Kayaknya Hanan ke Kawa sekarang. Iya tadi bilang gitu sih. Balas Baby. Kini mereka sudah hampir tiba di depan rumah mereka. Tinggal beberapa langkah lagi mereka akan sampai. Riing. Ponsel Hamad berbunyi. Dan pria itu mengangkatnya dengan salam. Ya Nan? Mad. Malam ini. Gak jadi besok. Kuanya bisanya malam ini. Jadwalnya padat. Orang tua Dijah akan datang sore ini. Jadi Bagda Isya kita bisa langsung acara. Ucapan Gusanan itu juga didengar Baby. Malam ini juga. Ini mah beneran jurus secepat kilat. Gumannya takjub. Ya Aku urus rumah.